Mama, Mama sedang membuat apa, Ma? Mama sedang membuat pizza kesukaanmu. Asyik! Aku ingin 2 potong pizza yang sama besar ya, Ma. Oke. Bagaimana cara untuk menentukan pizza mana yang memiliki ukuran yang sama besar? Caranya mudah. Pilih 2 buah pizza yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang akan memiliki besar sudut yang sama. Misalnya pada potongan pizza bawah, jika kita himpit pada potongan pizza atas, akan terlihat kedua potongan tersebut memiliki besar sudut yang sama. Namun, jika kita himpitkan potongan pizza kiri bawah dengan potongan pizza atas, akan menyisakan sedikit ruang, sehingga potongan tersebut tidak memiliki besar sudut yang sama. Dan, apabila potongan pizza kiri bawah dihimpitkan dengan sudut bertolak belakangnya, yaitu pizza kanan atas, akan tampak memiliki besar sudut yang sama. Peristiwa ini merupakan salah satu jenis hubungan antar sudut, yaitu sudut bertolak belakang. Jenis hubungan antar sudut lainnya yaitu sudut berpenyiku, yang apabila dijumlahkan sudut-sudutnya akan berjumlah 90 derajat. Kemudian sudut berpelurus, yang apabila dijumlahkan sudut-sudutnya akan berjumlah 180 derajat. Kalau begitu, aku ingin 2 pizza yang sama besar ini. Peristiwa ini masuk ke dalam hubungan antar sudut. Ada 3 jenis hubungan antar sudut. Sudut bersuplemen atau berpelurus, sudut berkomplemen atau berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Sudut bersuplemen atau berpelurus. Sudut berpelurus adalah sudut-sudut yang terdapat pada sebuah sudut lurus yang jika dijumlahkan besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Misalnya pada gambar ini, besar sudut AOC ditambah besar sudut BOC sama dengan 180 derajat. Maka, P derajat ditambah Q derajat sama dengan 180 derajat. Soal pertama. Pada gambar berikut, garis EB tegak lurus garis DB dan besar sudut ABE sama dengan 33 derajat. Tentukanlah besar sudut DBC dan besar pelurus sudut ABE. Yang pertama, besar sudut DBC. Perhatikan gambar. Sudut-sudut tersebut membentuk suatu sudut lurus, dan sudut lurus memiliki besar 180 derajat. Maka, sudut ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Dengan demikian, diperoleh sudut DBC sama dengan 57 derajat. Jadi, besar sudut DBC adalah 57 derajat. Selanjutnya, besar pelurus ABE. Pelurus sudut ABE sama dengan sudut EBC. Sudut EBC sama dengan sudut EBD ditambah sudut DBC. Sudut EBD 90 derajat ditambah sudut DBC 57 derajat, sehingga diperoleh 147 derajat. Jadi, besar pelurus ABE adalah 147 derajat. Soal kedua. Pada gambar berikut, besar sudut PQT sama dengan 4x derajat, sudut TQS sama dengan 75 derajat, sudut SQR sama dengan 3x derajat. Tentukanlah nilai X dan besar pelurus sudut SQR. Nilai X. Perhatikan gambar. Sudut-sudut tersebut membentuk suatu sudut lurus dan besar sudut lurus 180 derajat. Maka, 4x ditambah 75 ditambah 3x sama dengan 180. Sehingga diperoleh
X sama dengan 15. Jadi, besar nilai X adalah 15. Selanjutnya, besar pelurus sudut SQR. Pelurus sudut SQR sama dengan sudut PQS. Sudut PQS sama dengan sudut PQT ditambah sudut TQS. Sama dengan 4X derajat ditambah 75 derajat. Diketahui X sama dengan 15, sehingga diperoleh sudut PQS sama dengan 135 derajat. Jadi, besar pelurus sudut SQR yakni sudut PQS adalah 135 derajat. Hubungan antar sudut selanjutnya yaitu sudut berkomplemen atau berpenyiku. Sudut berpenyiku adalah sudut-sudut yang terdapat pada sebuah sudut siku-siku yang jika dijumlahkan besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Pada gambar berikut, sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat atau X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Garis AB tegak lurus garis BC, besar sudut ABD sama dengan 11Y derajat, dan besar sudut DBC sama dengan 7Y derajat. Tentukan nilai Y dan besar penyiku sudut ABD. Nilai Y. Karena garis AB tegak lurus garis BC, maka sudut ABC membentuk suatu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, sehingga sudut ABD yakni 11Y ditambah sudut DBC yakni 7Y sama dengan 90, sehingga diperoleh Y sama dengan 5, jadi nilai Y adalah 5. Selanjutnya, besar penyiku sudut ABD. Penyiku sudut ABD adalah sudut DBC. Besar sudut DBC adalah 7Y. Kita telah dapatkan nilai Y sama dengan 5, sehingga diperoleh sudut DBC sama dengan 35. Jadi, besar penyiku sudut ABD yaitu sudut DBC adalah 35. Soal kedua. Jika besar penyiku sudut P sama dengan 4 kali besar sudut P, hitunglah besar sudut P. Karena sudut tersebut merupakan sudut siku-siku, maka besar penyiku sudut P ditambah besar sudut P sama dengan 90 derajat. Karena besar penyiku sudut P sama dengan 4 kali besar sudut P, maka 4 kali besar sudut P ditambah besar sudut P sama dengan 90 derajat. Sehingga diperoleh sudut P adalah 18 derajat. Jadi, besar sudut P adalah 18 derajat. Hubungan sudut selanjutnya yaitu sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah pasangan sudut yang kaki-kaki sudutnya saling membentuk garis lurus dan mempunyai sudut yang sama besar. Pada gambar berikut, sudut AOB bertolak belakang dengan sudut COD dan sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Berikut ini merupakan bukti bahwa besar sudut AOD sama dengan besar sudut BOC. Sudut AOD ditambah sudut AOB sama dengan 180 derajat karena merupakan sudut berpelurus. Sehingga diperoleh sudut AOD sama dengan 180 derajat dikurang sudut AOB. Sudut BOC ditambah sudut AOB sama dengan 180 derajat karena merupakan sudut berpelurus. Sehingga diperoleh sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurang sudut AOB. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, dapat dilihat bahwa kedua persamaan tersebut memiliki rumus persamaan yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa besar sudut AOD sama dengan besar sudut BOC. Contoh soal. Pada gambar berikut,
Diketahui garis EO tegak lurus garis AC dan besar sudut EOD sama dengan 51 derajat. Tentukan besar sudut BOC dan besar sudut AOB. Besar sudut BOC. Pada gambar, tampak bahwa besar sudut BOC sama dengan besar sudut AOD karena merupakan sudut bertolak belakang, di mana sudut AOD sama dengan sudut AOE yaitu 90 derajat ditambah sudut EOD yaitu 51 derajat, sehingga diperoleh besar sudut BOC sama dengan 141 derajat. Jadi, besar sudut BOC adalah 141 derajat. Selanjutnya, besar sudut AOB. Sudut BOC ditambah sudut AOB sama dengan 180 derajat karena merupakan sudut berpelurus. Sehingga diperoleh sudut AOB sama dengan 180 derajat dikurang sudut BOC. Kita telah mendapatkan besar sudut BOC sama dengan 141 derajat, sehingga sudut AOB sama dengan 180 derajat dikurang 141 derajat. Sehingga kita dapatkan besar sudut AOB sama dengan 39 derajat. Jadi, besar sudut AOB adalah 39 derajat.